teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan dermatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Hari ini saya ingin sharing tentang tips hidup berkualitas pada pasien lupus. Teman-teman, pasien lupus bisa memiliki kualitas hidup yang baik asal tahu tentang bagaimana hidup dengan lupus atau bersahabat dengan lupus. Nah, ini yang akan saya bagikan pada hari ini. Teman-teman, yang pertama, tips nomor 1 adalah teman-teman harus paham tentang penyakit lupus, bahwa penyakit lupus ini adalah suatu penyakit kronik. Penyakit kronik berarti suatu penyakit yang tidak bisa sembuh. Namun, ada namunnya, ada tapinya, tapi lupus bisa dikendalikan dan dengan penanganan yang tepat sejak awal, teman-teman bisa memiliki suatu kualitas hidup yang baik. Bisa bekerja, bisa bersekolah, dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, dengan pemahaman yang baik bahwa lupus adalah suatu penyakit kronik, maka kunci keberhasilan hidup dengan lupus tentunya adalah suatu monitoring dan pengobatan yang tepat. Nah, untuk itu saya ingatkan buat teman-teman pasien lupus, jadi lupus ini penyakit yang butuh pengawasan, butuh monitoring. Jadi teman-teman jangan pernah putus obat, tetap secara berkala menjadwalkan untuk konsultasi ke dokter masing-masing. Tujuannya adalah agar dokter bisa memonitor penyakit teman-teman, agar nanti kalau misalnya ada suatu kelainan, dokter akan cepat menangani sehingga tidak berlanjut ke kondisi yang lebih buruk. Jadi itu sebenarnya adalah tujuan monitoring secara berkala untuk pasien lupus. Sebagai contoh, misalnya salah satu komplikasi lupus yang paling sering ditemukan kan adalah lupus ginjal. Nah, sebenarnya teman-teman ini bisa dilakukan deteksi dini kalau secara berkala teman-teman memeriksakan urinalisis secara berkala. Jadi tentunya kerusakan ginjal pada pasien lupus ini tidak langsung masuk ke dalam tahap gagal ginjal ya. Sebagian besar tidak demikian, tapi didahului oleh adanya kebocoran protein di urin, mungkin selama beberapa bulan atau tahun, dan kemudian kalau tidak mendapat penanganan yang benar, ini akan menjadi gagal ginjal kronik. Nah, tentunya kalau teman-teman terdeteksi sejak awal, hal ini kita bisa hindari. Nah, kemudian tentunya teman-teman sekalian juga harus menerapkan pola hidup yang sehat pada umumnya. Nah, seperti apa pola hidup sehat itu? Yang pertama adalah beristirahat yang teratur, kemudian mengendalikan stres, ada olahraga yang teratur untuk menguatkan otot, untuk kebugaran fisik, dan untuk mencegah kegemukan. Dan yang ketiga adalah pola makan yang sehat. Nah, pola makan apa yang dianjurkan untuk pasien lupus? Nah, memang belum ada suatu penelitian yang pasti mengenai hal ini. Nah, teman-teman sering bertanya, "Dok, saya boleh makan gluten atau tidak?" Nah, dalam penelitian-penelitian ilmiah yang pernah saya baca dalam jurnal ilmiah, belum ada satupun penelitian yang secara valid mengatakan bahwa gluten bisa memperburuk pasien lupus. Namun, tentunya kita bisa melihat dari toleransi tubuh masing-masing. Apabila gluten yang berlebihan ini menimbulkan keluhan buat teman-teman sekalian, teman-teman bisa membatasi gluten. Namun secara valid belum ada penelitian mengenai hal ini. Nah, pola diet apa yang dianjurkan untuk pasien lupus? Beberapa penelitian menghubungkan kondisi lupus akan membaik kalau kita mengikuti pola diet Mediterania. Jadi pola diet Mediterania ini adalah pola diet yang mengutamakan buah-buahan dan sayur-sayuran, membatasi daging merah. Nah, nanti proteinnya kita dapatkan dari ikan maupun ayam dalam hal ini. Kemudian adanya penambahan seperti kacang-kacangan atau dan minyak yang digunakan, misalnya salah satu contoh adalah minyak olive oil. Nah, ini adalah pola diet Mediterania. Nah, kalau mungkin di negara kita akan memodifikasi sesuai dengan pola diet kita. Misalnya makan gado-gado, nah itu kan banyak sayurnya. Kemudian makan buah yang tersedia di negara kita dan ikan juga yang tersedia di negara kita. Nah, tinggal bagaimana kita memodifikasi pola hidup seperti itu. Dan kemudian bahan makanan apa yang dihindari? Nah, beberapa mengatakan bahwa kita harus menghindari alfalfa sprout karena diteliti bisa menimbulkan flare pada lupus. Ini merupakan salah satu jenis sayuran yang berbentuk seperti kecamba yang biasanya digunakan untuk campuran salad
di luar negeri. Ya memang sayuran ini agak kurang lazim di negara kita. Nah, kemudian ada juga beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa bawang putih yang berlebihan ini juga tidak baik untuk penyandang lupus. Namun sekali lagi kalau hanya berada dalam bumbu dalam jumlah yang sedikit, ini tidak menjadi masalah. Nah, itu adalah beberapa tips tentang bagaimana kita bisa hidup berkualitas pada lupus. Nah, ada satu lagi yang paling penting nih teman-teman sekalian. Nah, ini justru salah satu poin yang paling penting yang sering kita abaikan, yaitu faktor psikologik. Teman-teman, jadi buat teman-teman semua yang baru terdiagnosis atau sudah lama terdiagnosis, apalagi kalau masih baru ya. Jadi faktor psikologis ini akan sangat berperan penting, di mana teman-teman banyak yang pada saat terdiagnosis sakitnya sebenarnya masih ringan, belum terjadi kerusakan organ-organ tubuh yang berbahaya. Namun mengalami kecemasan yang berlebihan oleh karena biasanya misinformasi atau mendapatkan informasi yang salah tentang lupus. Jadi berpikir bahwa kalau sudah lupus pasti akan memburuk dan sebagainya. Nah, ini adalah suatu pendapat dan pikiran yang salah. Jadi teman-teman, pada saat terdiagnosis lupus kita harus tetap tenang, tetap rileks, dan tetap terhubung dan berkomunikasi yang baik dengan dokter yang merawat. Dengan penanganan yang baik, lupus ini bukan akhir dari segalanya. Tapi sekali lagi teman-teman bisa memiliki kehidupan yang berkualitas. Dan tentunya suatu sikap mental yang baik ini akan sangat mendukung sekali keberhasilan pengobatan pasien lupus. Karena kalau kita punya sikap mental yang baik, kita bisa lebih tenang, kita bisa lebih belajar tentang penyakit kita sehingga kita nanti bisa menjalankan pola hidup yang baik. Namun kalau kita sejak awal sudah panik, nah nanti ini tidak baik buat kesehatan kita secara umum dan malah menimbulkan masalah-masalah keluhan fisik yang baru yang berhubungan dengan keluhan psikosomatis. Nah teman-teman, ini adalah tips-tips sederhana dari saya tentang bagaimana hidup berkualitas dengan lupus. Nah, sekali lagi pesan saya untuk semua penyandang lupus, tetap tenang, tetap menjalankan pola hidup sehat dan pengobatan yang teratur dengan dokter yang merawat. Demikian pembahasan saya, sampai bertemu lagi dalam Instagram Autoimmune Rheumatic Info edisi selanjutnya. Salam sehat!